rasulu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali nih bersama-sama kita awali di acara siang hari ini dan tampaknya kalau di tempat Fitri saat ini sedang hujan ya, gitu sedang hujan. Lalu juga semoga hujan ini bisa membawa keberkahan ya buat kita semua. Tapi alhamdulillah kita di tanggal 5 Agustus 2021 ini bisa berkumpul kembali bersama-sama walau masih di ruang online seperti ini. Dan mari yuk sama-sama kita memanjatkan rasa syukur tentunya yang tidak henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, sehat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tak lupa ya kita juga salam salawat kita sertakan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin ya Allah. Kami ucapkan selamat datang dan tentunya yang kami hormati Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah, lalu juga tadi Fitri sempat lihat ya ada Bapak Fedi Fadilah selaku Wakil Ketua UPZ Permata Bank Syariah, lalu juga rekan-rekan dan keluarga besar dari UPZ Permata Bank Syariah, serta jajaran manajemen dari UPZDK Permata Bank Syariah tentunya, dan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan seluruh peserta acara yang hadir di ruang online kali ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang di acara Silaturahmi Beasiswa Mahasiswa BESMA IPB Unpad Undip pada tahun kedua. Dan bismillah, masih dengan Fitri Fauzia di sini atas nama pembawa acara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan untuk kita lebih khidmat di tengah hujan seperti ini, sendu, dan kita coba agar acara kita mendapatkan lebih keberkahannya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Saudara Syifa Usyarif, mahasiswa Undip. Kami persilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk saudara Sifa Usyarif. Semoga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya Allah. Silaturahmi beasiswa mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan program BESMA, dan kali ini kita berkumpul dengan rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa dari IPB, Unpad, dan Undip pada tahun kedua. Tentunya di tahun sebelumnya kita juga sudah menjalankan launching perdana ya. Jadi launching beasiswa mahasiswa IPB itu tepat di tanggal 28 Juli 2020. Launching beasiswa mahasiswa Undip di tanggal 14 Agustus. Mohon maaf, di tanggal 11 Agustus 2020 dan launching BESMA Unpad itu di tanggal 2 September 2020. Dan Masya Allah, tanpa terasa ya waktu ternyata ini sudah di tahun berikutnya. Agar kita bisa lebih terjalin silaturahmi antara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, UPZDK Permata Bank Syariah, dan dengan terima manfaat beasiswa mahasiswa, khususnya IPB, Unpad, dan Undip di tahun kedua ini. Dalam acara ini kita akan berbincang santai dengan beberapa perwakilan penerima manfaat beasiswa mahasiswa tersebut. Tapi sebelumnya kita akan berbincang dulu dengan Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Zakat Indonesia, serta Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah. Kini kita undang beliau, Bapak Nana dan Ustadz Habib, untuk bisa dapat sama-sama kita berbincang santai di sini, Pak. Kita bersilaturahmi kembali, dan kita akan membicarakan, mendiskusikan, atau hal-hal ya yang akan dibicarakan di program BESMA tahun kedua ini, khususnya untuk IPB, Unpad, dan Undip. Mari kita sapa Bapak Nana Sudiana dan Ustadz Habibullah. Assalamualaikum Pak Nana dan Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tampaknya semoga sehat-sehat selalu ya Pak Nana dan Ustadz Habib di sana. Alhamdulillah, amin insyaallah. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini sehat-sehat walafiat ya beserta keluarga insyaallah. Amin, amin ya Allah. Ini kalau di lokasi Fitri sedang hujan ini, bagaimana di lokasi Pak Nana dan Ustadz Habib ini? Ya, sama nih. Serentak ya berarti ya. Di sini panas sama mendung, cuma mendung aja sih. Bapak lagi di Semarang atau di mana, Pak? Masih Semarang. Masih di Semarang ya. Kalau Ustadz Habib di Jakarta? Di Bogor ya. Oh, di Bogor. Baik. Kota hujannya. 5 menit paling ke Undip, Mbak. Ke kampus Undip. Masya Allah. Baik, di sini alhamdulillah dari penerima manfaat program beasiswa mahasiswa IPB, Unpad, dan Undip menyaksikan bersama ini Pak Nana dan Ustadz Habib ya, tentang kita berkumpul kembali di tahun kedua ini, dan alhamdulillah kami mensyukuri juga di tahun kedua ini didukung kembali, disupport secara penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah untuk program beasiswa mahasiswanya ini. Dan apa yang kiranya mau disampaikan agar dari keluarga besar penerima manfaat beasiswa mahasiswa IPB, Unpad, dan Undip dapat mendengarkan langsung ini dari Pak Nana juga Ustadz Habib. Silakan, mungkin boleh didahulukan dari Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Lasnas Inisiatif, Direktur Pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Silakan Pak Nana. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para tamu undangan, Pak Habib yang kita sama-sama hormati, sama-sama muliakan, ada tim dan rombongan dari UPJ Bank Permata Syariah, ada Pak Fedi Fadilah, ada Budian tadi kami lihat, juga ada Bu tadi masih kelihatan. Dan kemudian ada Mas Ari. Iya, ada Mas Ari. Mas Ari, ada Pak Kang Hari. Bu Nina. Ada Teh Nina. Ya. Iya. Jadi ini rombongan besar insyaallah. Sayangnya kita tidak offline, jadi tidak seperti di sawah dulu Pak ya, ketemu langsung. Iya Pak, insyaallah. Baik, di kami juga sudah ada Mbak Fitri, ada Ustadz Khasihan, Mbak Maya, ini penanggung jawab di pendidikan di IZI, teman-teman pendamping, serta adik-adik mahasiswa yang
hari ini hadir dari PB, dari Undip, dan dari satu lagi mana? Unpad ya. Ada 3 kampus hari ini, insya Allah. Ini mudah-mudahan berkah untuk kita semua, walaupun ada di ruang maya, di ruang yang menyatukan kita secara tidak langsung. Mudah-mudahan berkahnya sama majelis ini, dan juga kebaikannya juga insya Allah menjadi panjang, dan manfaatnya juga luas untuk kita semua. Bapak Ibu, ada mahasiswa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang barangkali menjadi penguat untuk kita semua. Yang pertama, kalau kita lihat dari proses pengembangan ini, kami kira memang menggembirakan, walaupun masing-masing baru hitungannya 10, ada 30 mahasiswa yang hari ini hadir, tapi sungguhnya ini adalah pilihan Allah untuk kita ambil, untuk kita kelola, dan mudah-mudahan ini menjadi modeling untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik itu menjadi teladan di tengah-tengah mahasiswa yang lain yang lebih banyak jumlahnya. Ini seperti barangkali kisah antara buih dan besi, bagaimana buih itu akan banyak jumlahnya tapi hanyut ke bawah arus, sementara besi itu walaupun sedikit dia akan ke dasar sungai atau dasar danau. Artinya dia punya pemberat, punya kelebihan di situ. Dan harapannya adik-adik mahasiswa yang hari ini hadir, saya kira kita pertama tentu saja harus berterima kasih kepada Pak Habib dan Bapak Ibu yang di Bank Permata Syariah sudah membantu kita semua. Yang kedua adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah, bersyukur lebih kuat lagi, dan tentu saja ikhtiar sebaik-baiknya untuk menjadi mahasiswa terbaik, sehingga bukan hanya kita pintar secara intelektual, juga menjadi soleh secara akhlak, juga kita bisa lebih baik daripada mahasiswa yang lain. Nah, ini yang paling berat saya kira. Karena dari kami di IZI dan di Bank Permata Syariah tidak menuntut adik-adik harus mengembalikan apa yang sudah dilakukan kami, mengembalikan itu sebagai sebuah pinjaman, bukan. Tapi justru kita semua berharap pada fase berikutnya adik-adik ini lulus, bekerja di tempat-tempat terbaik, dan menjadi orang baik yang bisa menjadi bagian tongkat estafet untuk kebaikan-kebaikan yang panjang. Jadi ini kan seperti roda itu. Hari ini adik-adik mahasiswa bersama kami, kita support. Mudah-mudahan di waktu kemudian adik-adik lah yang menjadi support untuk generasi berikutnya. Menjadi bupati, wali kota, menjadi menteri, menjadi apapun ke depan, dan siap membantu orang lain, dan bekerja sama juga untuk memudahkan banyak orang di sekitar kita. Saya kira itu yang sejak awal kita ingin value ini masuk, menjadi satu ikatan batin antara kita dengan adik-adik mahasiswa, sehingga dimanapun nanti tidak akan pernah terputus. Namanya ikatan batin itu kan tidak ada talinya, ujungnya juga nggak kelihatan. Sehingga harapannya ini akan terus terikat dan menjadi ciri khas alumni beasiswa ini adalah alumni yang kemudian baik secara akhlak, baik secara perilaku, kemudian juga Allah mudahkan hidupnya, saat yang sama juga memudahkan terus orang lain di sekitarnya. Jadi ini yang saya kira kami semua tentu akan bangga, Pak Habib, Bapak Ibu di Perbankan Syariah juga akan sangat bangga kalau nanti ketemu di yaumul akhir nanti, adik-adik menjadi saksi kebaikan para muzaki di Bank Permata Syariah, dan kemudian juga menjadi saksi atas kebaikan siapapun hari ini, dan juga saat yang sama memperbanyak juga para saksi lain untuk terus bekerja dalam kebaikan-kebaikan yang panjang. Kita bisa jadi hidupnya di usia yang terbatas, 60, 70, 80, tapi mudah-mudahan dengan kebaikan ini usianya menjadi panjang. Ini kan sesuatu yang barangkali kita menjadi, saya kira tadi, menjadi bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi kemudian menjadi justru menjadikan darah daging kita lebih terdorong untuk sukses gitu. Jadi adik-adik saya kira bukan hanya sukses secara akademik, tapi harapannya juga sukses dalam banyak hal, termasuk juga sukses membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Saya kira konsep zakat sendiri, infak dan sedekah adalah mengembangkan, mensucikan, dan juga menumbuhkan. Dan harapannya kita ingin itu semua mewujud nyata menjadi sebuah implementasi yang real di lapangan, dan adik-adiklah contoh dari masyarakat yang bisa tumbuh, bisa suci secara
pertumbuhannya juga bisa berkembang menjadi manusia-manusia terbaik yang akan menggantikan generasi yang hari ini ada dan kemudian barangkali ada banyak kelemahan dan kekurangan. Harapannya sekali lagi itu, dan mudah-mudahan yang terakhir kita barangkali berharap juga adik-adik nanti tidak melupakan UPJ Bank Perbankan Syariah dan IZI dan mengingatnya sebagai sebuah modal awal untuk membuat kebaikan-kebaikan berikutnya. Saya kira demikian, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua menjadi bagian amal soleh ini, menjadi siklus yang akan meneruskan kebaikan di masa yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah ya, banyak harapan dan doa yang disampaikan oleh Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan nanti sebelum kita berbincang santai mungkin lebih dalam ya, kita juga mau mendengarkan ini dari Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZ DK Permata Bank Syariah. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'ara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa ya dirasakan pada kondisi-kondisi saat ini. Karena ketika nikmat itu Allah tarik sedikit, kita baru merasa betapa besarnya, berapa pemberian Allah itu sangat luar biasa gitu. Ketika oksigen saja ya, ketika Allah tarik oksigen, kita nggak bisa bernafas, sesak nafas, itu ternyata pemberian Allah oksigen yang gratis ini begitu nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga Allah juga mengampuni kalau seandainya ada khilaf, ada kesalahan kita selama ini atau kekurangan kita dalam bersyukur. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mari kita berdoa kepada Allah semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, setelah puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Rasulullah SAW, pada hari ini kami sangat bergembira sekali. Suatu kebahagiaan bisa bertemu nih dengan para calon-calon pemimpin masa depan. Ada 29 orang ya, teman-teman yang hadir di sini dari mahasiswa. Tapi izinkan kami sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nana Sudiana, kemudian kepada ada Ustadz Rosihan Anwar juga di sini, ada Ibu Maya Rahmanah, ya, kemudian Ibu Fitri yang selalu membersamai kita di setiap ada acara. Terima kasih banyak, luar biasa dukungannya. Ada Pak Shalendra, ya, dan tentunya memang teman-teman dari mahasiswa yang penerima beasiswa dari UPZ DK Permata Bank Syariah dan IZI, ya, yang kami banggakan dan terima kasih banyak ya, apresiasi kami sebesar-besarnya kepada teman-teman juga dari UPZ DK Permata Bank Syariah. Ada Pak Fedi juga menyempatkan hadir di sini, Pak Fedi, ada Mbak Dian, ada Abah Hadi Wijaya, ada Mas Ari, kemudian ada Kang Hari, ada Teh Nina ya. Jadi alhamdulillah hampir komplit Pak. Ada ada Bu Citra ya, maaf baru kelihatan. Ada Ibu Citra, bendahara kami. Jadi kami komplit nih Pak. Jadi seluruh tim dari UPZ DK Permata Bank Syariah hadir di sini. Ini menunjukkan bahwasanya kami sangat mendukung acara ini, kegiatan ini. Kami sangat mendukung program ini, dan kami juga menitipkan harapan-harapan untuk program ini gitu ya.
Jadi sehingga kami berharap adik-adik mahasiswa yang 29 orang ini insya Allah menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin umat, pemimpin bangsa dan negara ini ya. Membawa umat, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ke arah yang Allah ridhoi dan Rasulullah SAW inginkan. Gitu ya. Jadi itu harapan kami kepada untuk program ini dan juga tentunya adik-adik mahasiswa sebagai penerima manfaat. Nanti kami juga mengundang sih teman-teman dari UPZDK kalau seandainya ada titipan pesan amanat yang mau disampaikan ke adik-adik kita yang mahasiswa dari IPB, dari Unpad, dari Undip ini ya. Kami ini tahun kedua kita membersamai adik-adik ya, sudah tahun kedua ya, nggak terasa ada setahun lalu, sudah setahun berlalu. Jadi tahun kedua kita nih adik-adik bersama dengan Permata Bank Syariah melalui UPZDK-nya dan juga melalui dengan IZI. Kami sih harapan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nana. Harapan kami tadinya kalau secara besarnya adalah ayo adik-adik ini siap untuk menjadi orang besar, gitu. Siap untuk menjadi motor perubah bangsa dan negara ini, gitu ya. Mengarahkan umat, mengarahkan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik kok, ke arah yang lebih baik. Tentunya itu dimulai dari personal dulu ya, dari kesalehan pribadi. Nah, kami berharap dengan program ini bisa menghadirkan secara pribadi, kemudian pribadi-pribadi yang kesalehannya itu menular ke keluarga adik-adik semuanya, ataupun nanti kalau sudah berkeluarga ya, jadi kesalehan itu menjadi kesalehan dari keluarga. Dan tentunya dari keluarga-keluarga yang saleh itu kami berharap ini akan menciptakan masyarakat adik-adik semuanya. Kami sih dalam program ini karena kami bergerak di bidang keuangan syariah ya, khususnya perbankan syariah. Maka kami juga nitip ke adik-adik karena saat ini untuk literasi ataupun edukasi ya, literasi keuangan syariah itu juga masih sangat terbatas dan rendah. Maka kalau boleh menitip teman-teman ke adik-adik semuanya, kalau seandainya 29 orang ini kan gitu ya, ngajak, sekarang kan sudah punya rekening di Permata Bank Syariah semua ya, udah ya, sudah ya, Permata Bank Syariah semua kan, oke. Nah kemudian ngajak keluarga juga untuk berbank syariah misalnya, menggunakan jasa keuangan syariah. Kemudian dari keluarga ngajak tetangga, ngajak saudara-saudara yang lain di keluarga besarnya untuk juga menggunakan jasa keuangan syariah, jadi termasuk nanti adalah mempromosikan gitu ya, mempromosikan tentang keuangan syariah ini adalah alternatif yang Allah berikan kepada kita, alternatif dari transaksi ribawi, alternatif yang akan menyelamatkan kita, yang akan membersihkan harta kita, yang akan membuat harta kita ini menjadi berkah dunia akhirat gitu. Nah, itu juga adik-adik bisa tuh ya, menjadi dai di situ ya, menjadi mengajak atau yang kami harapkan adalah sebagai brand ambassador ya di keluarga besarnya masing-masing. Di kampus misalnya adik-adik juga bisa melakukan itu, ngajak teman-teman yang ada di kampus untuk ayo berbank syariah. Kalau seandainya, kemudian selanjutnya itu, selain mengajak, kalau seandainya ada hal yang negatif tentang bank syariah yang disampaikan oleh orang-orang lain, jangan ikut membesar supaya adik-adik ini menjadi peredamnya bahwasanya itu tidak seperti yang diberitakan, itu tidak seperti yang disampaikan banyak orang yang dikeluhkan gitu ya. Jadi adik-adik juga bisa sangat feel free diskusi dengan kami kalau ada masalah ini benar apa enggak sih ya gitu ya, transaksinya seperti apa sih gitu. Kalau seandainya misalnya ketika adik-adik berinteraksi dengan
rekan-rekan mahasiswa yang lain, dengan dosen dan seterusnya, dengan keluarga besar. Ada challenge misalnya orang tentang perbankan syariah itu seperti apa, ayo kami siap untuk diskusi, kita sama-sama. Tapi intinya ini adalah kebaikan. Nah, maka ayo kita mengajak semua orang untuk berbuat kebaikan, terutama untuk masalah harta ini. Karena masalah harta ini jarang orang yang terlalu pay attention untuk itu ya, agak abai kadang-kadang. Kalau makanan masih nanya, ini halal apa tidak. Tapi kalau untuk transaksi keuangan kadang-kadang itu agak terabaikan gitu ya, agak terabaikan. Ini terbukti dari ya literasinya, kemudian terbukti juga berapa banyak sih nasabah bank syariah saat ini gitu ya, dibandingkan dengan penduduk muslim yang ada di negeri ini gitu. Nah, jadi itu. Jadi semoga adik-adik nanti menjadi ya seperti Rasulullah SAW sampaikan, ad-dalu 'alal khairi kafa'alanya, sama persis dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Peluang kebaikan adik-adik mahasiswa semuanya dan juga rekan-rekan di sini semuanya. Ayo kita menjadi ad-dal 'alal khair itu ya, mengajak orang kepada kebaikan bermuamalah, kebaikan bertransaksi, transaksi yang halal, transaksi yang insya Allah berkah dunia akhirat. Kita besarkan ini, kita kampanyekan ini, kita ajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengetahui ini. Kalau seandainya ada orang yang belum paham, ayo kami siap untuk kita bikin event untuk memahamkan itu. Kami ragukan, ayo ajak kami, kita bahas itu masalah gitu ya. Sehingga keyakinan itu semakin kuat gitu ya. Sehingga ketika kita mengajak orang, kita punya backup yang kuat. Nah, kami juga berharap nanti mudah-mudahan adik-adik bukan hanya sebagai ngajak orang itu, tapi juga bisa berkecimpung di industri ini, bisa membesarkan industri ini ke depannya. Karena kader-kader generasi-generasi untuk membesarkan industri keuangan syariah ini ke depan. Nah, mudah-mudahan di tangan adik-adik ini luar biasa ya, mahasiswa-mahasiswa pilihan dari kampus-kampus terbaik gitu ya, dari IPB, dari Unpad, dari Undip gitu. Mungkin jutaan orang kali pingin berkuliah di sini ya dalam dapat kesempatan ini ya. Tapi nggak semuanya Allah berikan kesempatan itu. Ini adik-adik orang-orang pilihan yang Allah pilih ini. Nah, tentunya Allah menginginkan kebaikan untuk adik-adik semuanya. Yang kedua adalah adik terpilih lagi dari sekian banyak orang yang mungkin diseleksi oleh IZI. Artinya adalah teman-teman semuanya dari mahasiswa itu adalah orang pilihan dari yang orang-orang yang terpilih. Nah, apalagi pilihan IZI ini adalah membekali adik-adik semuanya dengan apa? Dengan kebaikan juga luar biasa. Tahfiz gitu ya, hafalan disiapkan, itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Jadi yakin Allah memilih adik-adik semuanya untuk menjadi orang baik, dan ini nikmat yang luar biasa. Maka ayo jangan sia-siakan, ayo manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, ayo kita optimalkan seluruh potensi yang ada, ayo kita bisa memberikan kontribusi positif semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada institusi kita, kepada keluarga dan seterusnya. Mungkin itu sebagai mukadimah ya, mudah-mudahan kepanjangan mukadimahnya. Semoga harapan-harapan tadi bisa merupakan harapan-harapan kita semuanya. Kami mengundang nanti kalau seandainya nanti ada dari rekan-rekan dari pengurus UPZDK Permata Bank Syariah untuk menyampaikan amanat titipan yang lainnya, kami persilakan. Demikian Mbak Fitri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz nasihatnya. Ya tadi kita sudah mendengarkan nih introduce dari Ustadz Habib maupun juga dari Pak Nana. Dan ini kalau berbicara mahasiswa ini Pak, mungkin sedikit ya biar kita lebih santai gitu ya, mini talk show ini. Ada cerita mungkin yang bisa di-share ke teman-teman penerima beasiswa mahasiswa di sini. Pada saat pengalaman Pak Nana
itu menjalankan studi, begitu juga dengan Ustadz Habib gitu. Mungkin hal-hal yang ini nggak bisa dilupakan nih Mbak Fitri, tapi itu menjadi satu catatan yang mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kita ini yang sedang mendengarkan. Atau mungkin dari keluarga UPZDK tadi yang disampaikan oleh Ustadz Habib ya, ada yang ingin menyampaikan silakan. Tapi kita mau dengar dulu ini mungkin ceritanya dari Panana dan Ustadz Habib. Silakan, bisa dari Panana dulu mungkin. Oke. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Baik, adik sekalian, yang ditanya saya jawab ya. Saya cerita juga nggak? Jadi terus terang saya bukan alumni yang hari ini tempat adik-adik sekolah ya, di IPB, di Unpad, di Undip, enggak. Saya memang di rumah ada orang Undip. Istri saya dosen di Undip, baru selesai S3. Saya di Jogja dulu, besarnya sekolah di Jogja, tapi di sekolah swasta. Setelah itu saya ke Jakarta, selesai ngambil magister manajemen, dapat beasiswa. Beasiswanya bukan di bank Pak Habib, tapi di Medco. Beasiswanya iseng sebenarnya. Jadi saya sama teman-teman sempat guyon. Kayaknya enak ya sambil kerja, malamnya kita bisa daripada kalau ada sekarang gabut gitu ya. Daripada kosong. Nah, saya sempat guyon. Apa ada ya kampus malam yang saya bisa sekolah lagi, tapi tidak meninggalkan pekerjaan. Ternyata kebetulan Allah ketemukan itu. Ada yang nawarin beasiswa, kemudian saya coba ikut, lolos gitu. Dari Medco ya, saya ngambil MM di Magister Manajemen di Paramadina. Dan kuliahnya malam itu, habis maghrib sampai jam 10-an, setengah 11. Saya sama istri sempat guyon, apa bisa sekolah sambil kerja? Ternyata saya bilang, ya coba aja, karena jatahnya 4 semester, saya jempalitan tapi bisa juga selesai. Dan sekarang saya ambil sekolah lagi, saya ambil sejarah sekarang di UIN, ambil magister studi sejarah dan kebudayaan Islam, dan saya merasa dengan banyak belajar itu ada banyak hal yang dulunya kita nggak tahu jadi kepikiran dan tahu gitu. Di rumah kebetulan kan banyak sekali buku tuh. Maklum istri saya dosen, kemana-mana buku semua di kamar tidur, di ruang tengah, kecuali di kamar mandi. Jadi saya akhirnya banyak dapat insight dari banyak hal, dan itu yang memudahkan kita akhirnya mengatasi banyak hal gitu ya. Ada banyak kendala di lapangan, itu menjadi lebih mudah. Saya juga mengajari anak-anak baca itu jadi lebih mudah, karena dari kecil mereka udah merusak buku tiap hari, membaca buku, aduk-aduk buku. Dan kebetulan yang paling besar itu sekarang masuk di akuntansi Undip. Ini baru semester 2 juga, sama ya, saya masuk semester 3. Jadi di rumah itu dulu lengkap tuh, ada SD kelas 6, SMP kelas 1, SMA kelas 2, kuliah S1 ada, S2 ada, S3 ada. Di 6 orang itu sempat melengkapi itu semua puzzle ya. Tapi sekarang sudah selesai, istri baru selesai wisuda kemarin. Juga yang SD sudah selesai ke SMP. Nah, jadi saya merasa dengan kita terus belajar itu banyak hal yang kita bisa menemukan kemudahan-kemudahan. Jadi di dunia amil saya memang belum lama, baru menginjak tahun ke-20. Jadi saya masuk ke tahun 2000, sekarang tahun 2021 malah, lebih berarti, lebih setahun. Tapi dengan banyak baca, kemudian dengan banyak belajar, saya kira ada banyak hal yang pada awalnya kita kesulitan. Tapi dengan banyak baca, kita semua menjadi lebih mudah gitu. Saya merasa salah satu yang paling sederhana adalah saya belum pernah belajar akuntansi. Ketika magister manajemen dipaksa untuk melahap akuntansi perbankan, karena basisnya adalah magister bisnis dan keuangan Islam. Saya dipaksa untuk belajar tentang akuntansi, langsung akuntansi aplikasi untuk perbankan syariah. Nah, ternyata jempalitan. Saya akhirnya manggil banyak teman-teman, ada yang dari teman-teman bank syariah, ada dosen akuntansi, ada teman-teman yang biasa kursus akuntansi. Saya ditentir, untuk juga saya beli hampir 12 buku lebih untuk akuntansi, termasuk buku-buku SMA. Saya banyak baca dasar akuntansi, dari sangat definisi sampai kemudian aplikasi. Dan begitu selesai ujian kaget saya. Oh, dosen saya ngasih nilainya A gitu. Serius amat. Padahal belajarnya sendiri ya kayak model kebut semalam itu. Saya belajar terus-menerus, dan karena kebetulan saya
ditakdirkan Allah itu selalu jadi ketua kelas. Itu yang membuat malu kalau nilainya jelek gitu. Jadi di S2 kemarin saya jadi ketua kelas, di sini begitu masuk walaupun online diminta teman-teman jadi ketua kelas juga, padahal belum kenal sebelumnya. Nah, jadi memang kelihatan kali ininya ya, tua aja paling tua. Jadi dengan belajar itu kita jadi merasa teringankan ya. Beban-beban secara pengetahuan, kemudian kesulitan-kesulitan itu menjadi kok ketemu. Jadi lebih terhubung dengan mudah. Yang kedua, memang saya kira cara belajar yang paling tepat selain menghafal, memang menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu yang menurut saya ta'lim itu untuk Raksian mungkin lebih hafal. Jadi membantu orang lain menjelaskan kepada orang lain itu lebih mudah ternyata. Saya merasa memahami dunia zakat itu ketika jadi asesor di BNSP. Saya ngajar tentang amil, ngajar tentang manajemen zakat, ngajar tentang macam-macam itu membuat saya belajar. Jadi justru kalau ditanya orang, selama 10 tahun saya bekerja sebagai amil, tahun ke-11, ke-12 lah saya baru memahami lebih utuh tentang pekerjaan ini. Gitu. Kenapa? Karena saya memadukan antara dunia praktis yang selama dilakukan dengan dunia akademik. Saya banyak baca jurnal, baik yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris, sebagian saya minta teman terjemahkan, sebagian lagi googling, saya aja pakai Google Translate. Ternyata kemudian menemukan banyak hal. Nggak cuma gini doang, ternyata ngatasi masalah, misalnya masalah akuntansi, pengolahan manajemen zakat. Ada lagi masalah misalnya core prinsipal zakat dan seterusnya. Saya menemukan banyak insight baru, banyak hal baru yang itu barangkali ketika kita semakin menggali, ternyata apa yang kita duga sulit itu pada akhirnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Saya kira dalam kehidupan praktis juga begitu. Saya ngajari anak saya itu belajar yang paling baik adalah dengan ngajarkan temannya itu. Jadi cari teman yang tidak terlalu paham, kita jelaskan, nanti akan terbantu. Oh, karena yang nempel ke kita itu adalah bagaimana menjelaskan ke orang. Itu lebih cepat ternyata dibanding kita belajar textbook, memahami buku, membaca, kadang-kadang ngantuk gitu. Nah, tapi yang paling cepat ternyata adalah menjelaskan ke orang gitu. Nah, jadi adik-adik mungkin nanti kalau sudah semester 2, semester 3, semester kata-kata mungkin semester 4 sekarang ya, semester masuk ke 5 atau ke 3, saya kira cari aja teman atau kemudian siapa yang baru masuk, butuh penjelasan tentang berbagai hal, tentang aktivitas mahasiswa maupun pelajaran-pelajaran atau kuliah kita, jelaskan ke mereka itu. Dan itu yang akan nempel banyak itu gitu. Nah, itu yang membuat lebih cepat gitu ya. Karena belajar kita menjadi lebih terstruktur, cepat, dan nempel, nggak bakal lupa gitu. Dan ini salah satu kunci saya kira di dakwah pun begitu. Cara cepat menjadi baik itu justru mengajarkan pada orang lain, menjadi semacam misalnya menjadi semacam pembimbing atau apa istilahnya, murabi atau semacam mentor. Karena dengan begitu kita menjadi malu kalau berbuat jelek gitu. Nah, itu juga dalam ilmu begitu. Kalau kita kemudian kelihatan pintar, kemudian membantu orang lain, kita akan terus semangat untuk terus mengejar supaya terus baik nilai kita itu. Kan malu gitu. Saya terus terang sebagai ketua kelas kan malu. Dimintain terus sama dosen tugas-tugas, saya bagiin dan seterusnya. Kalau nilainya jelek kan saya nggak bisa ketemu dosen gitu. Nah, dengan berbagai macam situasi tadi, saya jadi selalu memastikan bahwa sebelum ketemu orang lain itu ya kita harus jadi contoh gitu, jadi teladan bagi teman-teman kita yang lain. Dan itu yang menyebabkan saya ketika di S1 dulu jadi ketua senat gitu. Awalnya didorong teman-teman satu kelas saja sebenarnya. Satu kelas dorong saya, cobain deh ikut pemilu mahasiswa itu. Dan ternyata kemudian teman sekelas lain itu nyariin teman yang lain gitu, ternyata jadi gitu. Nah, jadi efeknya itu ternyata simpel. Karena kita bantuin teman-teman lain, bantuin adik-adik angkatan, nah mereka kemudian ngerasa, oh kita bisa bantuin orang nih. Jadi orang melihatnya bahwa ada kebaikan di kita. Nah, saya rasa dari sisi itu pengalaman praktis ya, saya merasa terbantu ya dengan posisi-posisi itu, membantu banyak orang, kemudian dengan kemampuan mungkin
apa namanya, jejaring yang kita miliki, kita jadi mudah apapun ya. Saya sampai di kampus dapat beasiswa itu 2 di S1. Bahkan kemudian teman-teman minta saya terus ngelayarin beasiswa yang lain, saya bilang enggak, saya beasiswanya cukup aja deh. Saya kemudian nyarikan untuk adik-adik angkatan misalnya. Nah, jadi pengalaman begitu. Ya. Begitu kita. Artinya ilmu itu bisa menjembatani begitu ya, Pak. Ya, Mbak Fitri. Betul. Dan dari ilmu itu jauh lebih baik kita mempraktekkan langsung begitu ya, Pak Nana ya. Jadi, Masya Allah ini kalau mendengar cerita banyak sekali ini sebetulnya sama Pak Nana, tapi kita melihat waktu ini Pak, Masya Allah mungkin kita bisa, ini juga Pak Nana membuat beberapa buku mungkin ya, salah satunya Amil Easy Going, nanti juga bisa dibaca. Buku saya ada 4 Mbak Fitri, sudah selesai. Masya menuju Allah. buku kelima insya Allah. Alhamdulillah, nanti teman-teman juga bisa membaca mungkin ada inspirasi dari beliau di sana, karena rasanya banyak sekali yang bisa digali dari beliau. Nah, kita mau mendengar dari Ustadz Habib ini, Ustadz, pengalamannya. Kalau tadi Pak Nana juga salah satu yang merasakan bagaimana nikmatnya beasiswa, lalu juga ilmunya menjadi menjembatani masa depan yang sekarang juga dijalankan oleh Pak Nana. Kalau Ustadz Habib ini seperti apa, Ustadz? Mungkin ada hal-hal inspirasi yang bisa kita simak juga dan bisa kita ambil dari ilmu Ustadz Habib. Silakan, Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau diceritakan panjang ini. Kita singkat aja. Oke. Kalau saya itu dari kecil memang sudah harus dituntut untuk mandiri ya. Mandiri itu kalau mau sekolah ya cari sendiri uangnya gitu. Jadi itu memang dimulai dari kalau SD mungkin nggak terlalu banyak ya. Dari SD saya ke aliyah itu bukan ke MTS ya, Sanawiyah. Nah, Sanawiyah itu udah ini harus biayain sekolah sendiri gitu ya. Caranya gimana ya dagang gitu ya. Di SD pun juga sudah sebenarnya. SD itu juga dagang apa aja yang bisa dijual gitu ya, biasanya kue-kue gitu keliling kampung jualan itu dapatin biaya untuk sekolah. Sanawiyah lebih advance lagi, kita buka warung gitu ya, kemudian ya alhamdulillah itu luar biasa, warung jadinya warung cukup besar ya di kampung. Kemudian ketika lanjut ke aliyah, ya alhamdulillah dapat beasiswa juga, masuk ke sekolah yang ketika itu sekolah hanya 5 di Indonesia ya, dari madrasah di program khusus namanya dari Kementerian Agama, hanya 5 di Indonesia, dan untuk Pulau Sumatera itu ada di Kota Padang Panjang namanya di Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah masuk ke salah satu orang murid yang diterima untuk masuk program itu perjuangannya luar biasa. Kalau diingat-ingat gitu, kalau bukan karena pertolongan Allah dan doa orang tua mungkin nggak dapat gitu ya, karena saingannya sepulau Sumatera itu 8 provinsi ya, 8 provinsi, jadi dari senior terbaik yang ada di seluruh provinsi itu gitu. Jadi hanya pertolongan Allah yang membuat saya mungkin Allah mudahkan gitu. Setelah itu sama juga, jadi kalau saya cerita sedikit tentang usaha untuk dagang itu ternyata nggak gampang ya. Karena dulu kan nggak ada ojek gitu ya, perjalanan itu jalan kaki itu ya, naik turun gunung gitu ya. Itu kalau seandainya kita belanja di pasar kan pulangnya harus karena nggak ada ojek ya harus dipikul sendiri itu ya. Jadi ya kebayang sih anak SD, anak SMP gitu ya, mikul beban yang kadang lebih gede dari badannya sendiri gitu ya. Itu yang saya jalani dulu. Naik turun ya perjalanan cukup jauh, berapa kilometer harus itu. Jadi pulang sekolah ke pasar, beli belanja, kemudian buka warung sampai malam, besok sekolah lagi kayak gitu ya. Ya untuk supaya bisa sekolah gitu, bisa sekolah. Alhamdulillah memudahkan, di aliyah juga dapat beasiswa dari Kementerian Agama ketika itu. Kemudian ya selesai dari situ berusaha nyari lagi yang gratis, yang supaya nggak ada biayanya gitu ya. Ya pilihannya kemana gitu. Walaupun sudah diterima di sebuah perguruan tinggi, sebenarnya diterima tanpa tes
cuma nyodorin nama langsung diterima gitu ya, nggak tanpa tes, tinggal milih jurusan aja apa gitu. Cuman mikir sih ini nanti bayarnya gimana ya. Akhirnya nyari yang gratisan, akhirnya datang ke Jakarta. Untuk pendatang ke Jakarta itu juga perjuangannya juga luar biasa ya. Karena perjuangan untuk bisa ke Jakartanya, kemudian perjuangan untuk bisa berhasil diterima gitu ya. Karena peminatnya juga banyak seluruh Indonesia kalau sekarang itu ya, seluruh Indonesia dan orang-orang terbaik di tempat sekolahnya masing-masing gitu ya. Ada ribuan orang yang diterima paling sekitar 80 orang. Dan sama juga itu dari subuh kita udah nungguin gitu. Itu perjuangannya luar biasa, mungkin nggak bisa diceritakan. Jadi satu lagi hanya karena pertolongan Allah mudahkan itu ya. Akhirnya kami satu rombongan itu ada sekitar 7 orang, tentunya dengan persiapan dulu ya. Jadi datang bukan hanya tanpa persiapan. Jadi kami betul-betul dipersiapkan dengan baik oleh kakak-kakak kelas sebelumnya, sehingga Allah mudahkan kami diterima di situ. Kemudian alhamdulillah juga dapat beasiswa dari situ ya, dari pemerintah Arab Saudi ketika itu dalam bentuk rial ya. Tapi memang rialnya nggak tiap bulan datangnya biasanya sekali 6 bulan baru datang. Jadi kalau di kantin tuh ngebon dulu gitu ya, apa namanya ngebon dulu. Kemudian ketika kuliah itu saya pingin gini, saya tuh pingin belajar kuliah yang sekolah umum gitu ya. Tapi sih kalau bayar kan nggak mungkin ya. Terus saya bilang bisa nggak ya saya dapat cari-cari gitu yang kampus-kampus yang menawarkan beasiswa juga. Akhirnya ada kampus tuh, teman bilang nih ada kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi gratis, tapi bagi yang lulus seleksi, tapi lulus seleksinya ranking 1 harusnya gitu ya. Kalau ranking 2 nggak dapat beasiswanya gitu. Kalau ingin dapat full harus lulus dari seluruh dari seluruh rangkaian tes itu, lulusnya harus yang terbaik gitu. Ya udah bismillah kita coba gitu ya. Kita persiapkan diri memberikan ya optimal ya, memberikan effort usaha yang betul-betul optimal gitu ya. Itu banyak tuh, panjang tuh intinya, tesnya banyak gitu ya, sama rektornya langsung juga sekaligus gitu ya, ada diskusi debat macam-macam gitu. Alhamdulillah kita gak diumumkan, alhamdulillah dapat ranking 1, jadi nggak bayar tuh sekolah, kuliah. Tapi kuliahnya malam, jadi pagi saya masih kuliah di tempat yang satu, sore sampai malamnya saya kuliah lagi di tempat yang kedua yang di umum ya. Kalau tadi di sekolah bahasa Arab ya, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University kalau bahasa kerennya. Jadi fakultas syariah di situ, kemudian sorenya kuliah di ekonomi. Alhamdulillah di ekonomi jadi banyak belajar ya, ternyata harus wajib belajar bahasa asing tuh, bahasa Jepang, harus belajar bahasa Perancis. Karena bahasa Inggris di situ dianggap sebagai bahasa yang sudah biasa gitu ya. Wah ini yang kita selama sehari-hari belajar bahasa Arab tuh suruh belajar bahasa asing 3 lagi gitu kan, itu luar biasa tantangannya. Tapi alhamdulillah support dari semuanya itu bisa dilalui ya. Jadi alhamdulillah dua-duanya tamat. Kemudian itulah setelah tamat satu di kampus yang satu, baru tuh ada yang nawarin tuh ini ya, nyari pasangan nih gitu ya, nikah gitu. Tapi itu juga belum berani karena modalnya juga belum ada ketika itu. Jadi dapatlah kerja gitu ya, kerja ya memudahkan, dan akhirnya juga nikah gitu ya, nikah. Nah setelah nikah itu mertua bilang kamu ambil S2 aja gitu. Waduh, ambil S2 ya gitu ya. Kepikiran sih biayanya lagi tuh gimana bisa mensupport ya gitu ya. Sementara kan kita harus baru berkeluarga, kemudian harus ngambil kuliah S2. Katanya nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya ngambillah di UI gitu ya. Di UI dengan sekian, kan banyak tuh ya ujian-ujiannya, pasti banyak ya, ada tes potensi akademik macam-macam gitu ya. Alhamdulillah lulus, begitu lulus bingung ya, laporlah ke mertua, Pak lulus tapi nggak usah lah diambil ya gitu. Kenapa? Ya nggak ada duitnya gitu, nggak ada uang untuk biaya kuliah. Nggak apa-apa, nanti Bapak support gitu. Ternyata nggak tahu caranya gimana, alhamdulillah Papa bilang ini nih untuk bayar kuliah semester pertama gitu ya. Nah kalau saya kan nggak enak kalau harus mengantung begitu terus ya.
Akhirnya saya keliling tuh ya, keliling. Jadi dimanapun ada orang bilang ada beasiswa, saya masukin tuh proposal. Mahasiswa apa, beasiswa Jepang kah, beasiswa manakah, atau yayasan manakah, itu seluruh proposal itu saya keliling tuh ya, masukin satu-satu ketok pintu untuk dapatkan beasiswa supaya saya nggak enak gitu ngerepotin mertua gitu. Nah akhirnya tahun kedua ternyata alhamdulillah dapatnya malah dari Kementerian Dikti, yang dari Dikti. Nah tapi itu untuk mendapatkan itu juga nggak gampang karena persyaratannya harus dosen katanya. Loh, saya kan nggak dosen. Akhirnya saya melamar ke sekolah di perguruan tinggi saya sebelumnya. Saya bilang, Pak, saya pengen jadi dosen. Yang penting saya dapat SK gitu ya. Dapat SK dosen dari sini. Bapak mau bayar saya, kalaupun nggak bayar saya nggak apa-apa. Yang penting saya ngajar di sini, Pak, gitu ya. Saya ngajar 3 mata kuliah, kemudian dapat SK. Nah, berbekal SK itu saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa di Dikti. Alhamdulillah ketika kuliah di UI itu juga dapat ya, di tahun kedua baru dapat beasiswanya, jadi tahun pertama. Nah itu perjuangan untuk kuliah ya, alhamdulillah di UI-nya ketemu juga teman-teman yang baik, dosen-dosen yang baik, kemudian alhamdulillah bisa lulus tepat waktu 2 tahun, ya 2 tahun udah selesai gitu ya. Tentunya dengan perjuangan yang luar biasa karena dari ujung ke ujung gitu ya. Saya kuliahnya di Salemba, tinggalnya di Ciputat, dan belajarnya tiap malam. Jadi nyampe di rumah itu setiap malam tuh ya sekitar jam 12 malam rata-rata ya keluarga di sana. Tapi itu teman-teman, jadi dari cerita ini ceritanya singkat sebenarnya, tapi titik-titik menitikkan air mata itu banyak. Ya. Titik-titik kita hanya sujud, nangis, berharap pertolongan Allah itu banyak. Tapi nggak semuanya bisa diceritakan. Tapi intinya kalau yang saya lihat pertama adalah ketika kita ada keinginan gitu ya, itu ayo faiza azamta gitu, bertawakkal ala Allah. Kalau udah ada keinginan, ayo pertama minta pada Allah dulu. Yang kedua minta ke orang tua. Ya, doa aja dari orang tua, jangan pernah sakiti hati orang tua karena nanti kalau artinya pernah tersakiti nanti doanya nggak nyampe itu gitu ya, terhalang gitu. Tapi ketika orang tua itu mendoakan kita, ada terucap kata doa saja itu sudah alhamdulillah luar biasa. Karena tanpa hijab doa dari orang tua itu. Nah itu yang bekalnya itu ya. Nah alhamdulillah sekarang ada di sini, dan untuk bekerja di perbankan syariah juga nggak gampang sebenarnya. Perjuangannya juga luar biasa karena dulu hampir semua bank syariah yang ada tuh sudah saya lamar tuh ya. Saya kirim lamaran macam-macam gitu kan. Tapi nggak ini juga belum dapat ketika itu ya. Sampai hampir menjadi malah sekretaris di Mahkamah Konstitusi dulu, masa hampir jadi sekretarisnya Pak Jim Dia sedikit dulu ya. Ketika Mahkamah Konstitusi dulu awal-awal mau dibentuk gitu ya. Tapi karena saingannya sama orang yang bisa bahasa Jerman, saya hanya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggrisnya juga dikit-dikit, ini pilih yang bahasa Jerman gitu ya. Itu teman-teman itu secara singkat ya perjalanan hidup, tapi intinya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah manjadda wajada. Jadi jangan fokus kepada kekurangan, tapi ayo kita lihat ya opportunity, kesempatan gitu ya. Insya Allah kalau misalnya kita azam kita kuat, Allah akan bantu kok gitu ya. Kita baik kepada orang tua, insya Allah orang tua doakan kita kok untuk kebaikan. Gitu. Mungkin itu Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Ya. Iya, subhanallah, ini cerita Ya. dari Panana, dari Ustadz Habib, lalu diiringi dengan hujan ya saat ini. Terasa lebih sendu dan terasa lebih mendalam gitu. Apa yang dirasakan ternyata Panana, Ustadz Habib, juga alumni dari perjuangan beasiswa. Dan tadi kalau kita dengar bersama-sama ya dari Panana bahwa ilmu ini bisa menjembatani sampai untuk masa depan, dan kita harus bisa menyampaikan kembali ilmu yang kita dapat karena itu akan lebih tertanam di diri kita dan itu akan menjadi diri kita sesuatu yang lebih berkembang lagi. Sedangkan kalau dari Ustadz Habib tadi ya, Fitri mendengar bahwa jangan lewatkan opportunity yang ada, kita ambil kesempatan-kesempatan itu dan tetap terus mendapatkan, meminta ridho dan doa dari orang tua agar itu semua bisa berjalan dan bisa jauh lebih bermanfaat nanti ilmunya, begitu ya kurang lebihnya.
Dan tentunya ya perjuangan beasiswa yang dirasakan oleh Pak Nana, begitupun Ustadz Habib, ini pasti sekali banyak menitikkan air mata tadi yang disampaikan oleh Ustadz Habib. Tapi teman-teman dari penerima manfaat beasiswa mahasiswa kali ini di tahun kedua ini syukur alhamdulillah kita mendapatkan rezeki cerita yang inspirasi sekali. Jadi silakan ambil cerita pengalamannya, lalu kalau perlu mungkin tadi dicatat, silakan teman-teman ada hal-hal tips and triknya tadi ya yang harus dijalankan seperti apa, lalu jadi poin-poin juga banyak tadi disampaikan oleh Pak Nana, itu silakan untuk bisa dilanjutkan ini, karena ilmu kalau tadi Pak Nana sampaikan, ini saya sudah tua masih terus belajar, Mbak Fitri sekarang saya sekolah lagi. Nah, teman-teman yang masih muda ini jauh harus lebih semangat tentunya. Kita ucapkan ini terima kasih cerita inspirasinya dari Pak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Las-Nas Inisiatif Zakat Indonesia. Begitu juga kami ucapkan jazakallah khair ini untuk Ustadz Habib selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah. Dan kali ini Pak Nana dan Ustadz Habib serta peserta semua yang ada di ruang online ini, kita akan menyaksikan bagaimana ini pencapaian teman-teman mahasiswa dari program beasiswa mahasiswa ini. Kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Iya, itu tadi video yang kami rangkum, bagaimana para penerima manfaat beasiswa ini, pencapaian-pencapaiannya. Dan tampaknya keren-keren ya fotonya tadi, Masya Allah. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Nana Sudiana dan Ustadz Habib, ini kita juga mau berbincang santai ini dengan perwakilan dari teman-teman mahasiswa program beasiswa mahasiswa ini. Dan kami lihat karena cukup banyak ini ya, jadi kami ambil 2 perwakilan. Yang pertama dari IPB, ini atas nama Aditya Handoyo Putra. Kalau kami lihat di sini prestasinya, Saudara Aditya ini adalah delegasi IPB Kompetisi Bisnis dan Manajemen Keuangan atau KBMK bidang audit investigatif Juli 2021. Lalu juga pendanaan program PHP 2D atau program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa oleh Kemendikbud ya, Masya Allah. Dan pencapaian dari hafalannya ini Masya Allah
juz 29, juz 30, 123, 1-11. Wow. Dan yang kedua, kita akan ngobrol dengan yang ada di Unpad. Di Unpad ini ada Muhammad Naufal Ardian. Muhammad Naufal Ardian ini prestasinya pernah meraih Gold Medalist of Best Innovation in Environmental Science ISEF ya, benar ya, ISEF gitu. Mohon maaf kalau penyebutan Fitri salah. Dan beliau juga juara 2 Hemaki 20 juz tingkat 4. Wah, ini langsung kita sapa beliau ya. Ada Muhammad Naufal Ardian juga dengan Aditya Handoyo Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita mulai dari Mas Aditya Handoyo Putra dulu ini. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah di sini baik, Kak. Alhamdulillah. Iya, teman-teman, ini kalau dari aku manggilnya apa ya? Mas atau apa ya? Mungkin kakak kali ya, aku manggilnya ya. Kakak Aditya Handoyo Putra ini biasa dipanggilnya apa ini? Adit, Kak. Saya Adit manggilnya ya. apa ya? Oke, baik Adit. Adit ini kalau melihat ya, Kakak Adit ini prestasinya juga Masya Allah ya, delegasi dari IPB Kompetisi Bisnis dan Manajemen Keuangan. Bahkan mungkin nanti ini bisa mewakili dari UPZTK Permata Bank Syariah ya untuk di ring satunya mungkin terkait keuangan. Silakan mungkin Kakak Adit boleh diceritakan nih terkait prestasi yang ada sekarang ini. Oke, untuk yang pertama yang terkait bidang audit investigatif ya, Kak ya. Nah, itu kita mewakili IPB. Nah, jadi untuk proses seleksinya itu yang pertama itu seleksi dari universitas dulu. Nah, jadi di bulan Juli ini kita ngumpulin karya untuk diseleksi di tingkat nasional. Jadi nanti di bulan Agustus bakal ada pengumuman untuk semifinal dan finalnya gitu. Harapannya bisa mewakili masuk ke semifinal dan final gitu. Jadi mohon doanya buat teman-teman gitu ya. Semoga bisa lolos lah gitu untuk semifinal dan finalnya di tingkat nasional gitu. Nah, untuk bidangnya sendiri kita sesuai ini ya, audit investigatif. Jadi kita ini Kak mengaudit kasus terkait pengadaan barang untuk COVID-19 gitu. Jadi ya seputar keuangan juga sih, ada juga kita bahas audit keuangannya, audit seputar audit investigatif lah begitu. Itu untuk yang audit, Kak. Wow, jadi sebetulnya ini perjuangan juga masih proses begitu ya? Iya, betul. Oke, semoga lancar ya dan berkah selalu. Dan tadi yang disampaikan seperti Ustadz Habib sampaikan, begitu pun juga Pak Nana, terus berjuang, terus jalani kesempatan yang ada, jika itu untuk bisa mendukung laju prestasi masa depannya. Dan kita coba mau dengar juga dari Kakak Muhammad Naufal Ardian nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini biasanya dipanggilnya apa? Kakak Naufal, Kakak Ardian, atau seperti apa? Naufal aja sih biasanya. Naufal ya. Iya, ini Kakak Nova tampaknya pemalu. Tapi kalau lihat dari prestasinya bukan pemalu, karena yang tercatat di sini adalah Kakak Naufal peraih Gold Medalist of Best Innovation in Environmental Science, ya betul ya? Iya. Iya, boleh diceritakan ini bagaimana Kakak Naufal? Itu gimana ya? Jadi ajang lombanya itu dari Februari kemarin, udah lama. Jadi sebenarnya mah itu iseng gitu ya. Pertama diajakin teman. Ada lomba nih gitu kan, lagi liburan semester 3. Terus ya udah kan digabut gitu ya. Terus diajakin mau lomba ini nggak? Ya udah ayo gitu. Ngapain aja ini kan kayak gini KTI ya udah. Terus ya udah gitu kan. Mau bikin apa aja lah, lagi kreatif gitu kan, apa sih yang paling ini gitu, paling ya udah bikin masker aja, tapi diapain, maskernya dilapisin ini katanya grafen. Oh ya udah bikin karya tulis gitu, nggak nyangka juga sih. Terus kepilih si
extended abstraknya kepilih terus baru pitching gitu, terus ya udah alhamdulillah dapat emas gitu setim. Jadi itu setim banyak. Wah, barakallah ya, selamat. Kalau kemarin tuh Olimpiade mendapat gold itu menjadi sejarah loh, Kakak Naufal. Jadi semoga ini juga menjadi sejarah, tapi tentunya tidak berhenti sampai situ ya, teman-teman. Dan ini bukan hanya untuk Kakak Adit ya Handoyo Putra maupun juga untuk Kakak Muhammad Naufal Ardian, tentunya untuk seluruh penerima manfaat beasiswa mahasiswa khususnya di IPB, di Unpad dan di Undip gitu untuk tetap semangat teman-teman agar semakin semangat nanti kita akan mendengarkan bagaimana untuk kita lebih bermuhasabah diri. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang mewakilkan ini dari Kakak Naufal maupun Kakak Aditya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Yang tadi Fitri sampaikan, insya Allah kita akan mendengarkan untuk bisa bermuhasabah diri di tengah-tengah hujan seperti ini, dan di tengah-tengah kita juga alhamdulillah sudah hadir ini Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Rosihan Anwar selaku Dai dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, yang insya Allah juga akan dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Ras IZI, Ustadz Habibullah beserta jajarannya, dan para teman-teman sahabat IZI, Mbak Fitri, dan juga teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada hari ini ya, pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara silaturahim. Sebentar agaknya ada ini laptop saya pasti. Ya, halo, Ustadz. Baik, Fitri belum mendengar suaranya, Ustadz. Afwan. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara silaturahim Bisma ini, dan mudah-mudahan kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap Allah terus memberikan curahan nikmat yang diberikan olehnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, rahmat, kecintaan beliau, agar kita menjadi seorang hamba yang selalu tangguh, taat, dan selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepada diberikan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga kita berselawat pada kesana kita suri terhadap kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para orang tetap istiqamah menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul akhir nanti. Para hadirin, khususnya teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, di dalam miftah ada kunci 3 hal yang menjadi
kesuksesan kita dalam dunia akhirat tentunya. Tentunya ini berbicara kita sebagai talib ya, sebagai student ya, sebagai pelajar yang mengharapkan ketangguhan kita di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah tauhid. Maka kita sebagai talib, sebagai student, untuk senantiasa kita mentakkid atau tauhid kita, menguatkan tauhid kita. Terus kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini tidak ada sandaran yang paling kokoh melainkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa daya apapun bentuknya perbuatan kita, kalau tidak kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu adalah abas, sia-sia belaka. Keseluruhan itu menjadi titik, keseluruhan itu berawal dari titik awal kita adalah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari wal Muslim, kama qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratullahi wa rasulihi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Inilah titik awal. Inilah bermulanya kita, orang yang senantiasa Allah berikan kesuksesan kita dunia akhirat. Titik awal ini adalah ketika niat kita berawal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah memberikan buah yang terbaik untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja niat itu karena dunia kita, kalau saja kita menuntut ilmu itu adalah karena dunia, maka segeralah kita adalah memperbaiki. Segeralah memperbaiki apa yang senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Segera perbaiki. Ketika kita kemudian memperbaiki, maka insya Allah amal-amal kita itu akan menjadi amal-amal yang terbaik bagi diri kita dan terbaik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, yang kedua adalah kegigihan. Orang yang senantiasa memiliki akal benar kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pemahaman agama yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki adalah kegigihan, ketegasan. Sebagaimana inilah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW wafat, maka kita lihat bagaimana sejarah mengajarkan kepada kita. Mereka orang-orang yang senantiasa di awalnya masuk Islam, mereka keluar dari Islam. Begitu banyaknya dan sangat luar biasa. Maka banyak juga ada orang yang kemudian yang Islam, tapi dia enggan untuk berzakat. Sehingga kemudian para sahabat mencoba melobi-lobi, berbincang-bincang, mendiskusikan dan sebagainya, agar mereka orang-orang yang dia tetap dalam Islam, tapi tidak mau berzakat. Akhirnya kemudian apa yang disampaikan untuk memberikan pemaafan kepada mereka. Tapi lihatlah kegigihan, lihatlah ketegasan yang kita akui dari seorang khalifah yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dicatatkan ketika para sahabat Rasulullah SAW sepakat untuk memaafkan mereka? Terlebih adalah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab itu sepakat dengan mereka, tidak sepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ucapan yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, apa disampaikan sangat luar biasa, takjub. Dengan bahasa yang lain, kegigihan dan ketegasan disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar. Apa yang disampaikannya? Hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Ammar, beliau menyatakan, apakah engkau perkasa saat masih jahiliyah, namun justru lemah setelah masuk Islam? Perkataan yang awal diungkapkan oleh Abu Bakar mengatakan, apakah engkau perkasa saat masih justru lemah setelah masuk Islam? Wahai putra Al-Khattab,
beliau menyampaikan adalah, wahai putra Al-Khattab. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, jika kalau mereka menghalangi untuk mengambil zakat binatang ternak yang dulu telah bayarkan kepada Rasulullah SAW, saya akan memerangi mereka. Dan jika tidak ada seorang pun yang mau turut memerangi mereka bersamaku, maka aku sendiri yang memerangi sampai Allah memutuskan antara aku dan mereka. Para hadirin, ini ketegasan yang disampaikan oleh Abu Bakar pada sahabat Rasulullah SAW. Ketika kemudian Abu Bakar berangkat untuk memerangi mereka, maka ketika itulah kemudian Umar menyusulnya, dan Umar mengatakan bagaimana takjubnya Umar terhadap Abu Bakar, ketegasan dan kegigihannya. Inilah bersumber dari tauhid yang benar. Inilah bersumber dari niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai student, sebagai mahasiswa, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita miliki ketegasan dan kegigihan ini yang dimiliki oleh Khalifah al-Ula, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sering kita temukan hadis Rasulullah SAW, bahkan kita menemukan hadis yang sangat luar biasa. Orang yang gigih di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan petunjuk. Sebagaimana kita juga melihat perkataan Rasulullah SAW, atau kemudian kita juga bagaimana kita ungkapkan yang lain, sebuah dalil mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika kita adalah berjuang terus gigih, maka Allah lanahdiyahum subulana, maka Allah akan pasti memberikan sebuah petunjuk jalan yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala, yang diawali adalah ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para sahabat, para hadirin, para mahasiswa yang taala, yang ketiga ini adalah ketelitian, akhlak dan ketelitian. Sebagaimana disampaikan oleh Panana dan Habibullah, ya, bahwa yang ketiga ini menjadi 3 kunci ketangguhan kita, kunci kesuksesan kita. Kita harus bermuhasabah ini. Yang ketiga ini yang akhlak dan ketelitian. Kita lihat sebuah sejarah mengatakan, ketika Abu Musa bertamu ke rumah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengetuk pintunya. Di balik pintunya Umar bin Khattab mengucapkan salam, assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab sama sekali. 2 kali menjawabnya assalamualaikum. Tidak ada yang kemudian menjawab sekali. Ketiga kali kemudian mengucapnya assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab sekali. Umar pun tidak menjawab sekali. Maka kemudian Abu Musa itu ya berpaling, ya pergi dari rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun apa yang disampaikan ketika itu adalah ketelitiannya seorang Umar, ya, sangat luar biasa. Dan Umar mengutus seorang yang untuk menyusul Abu Musa, yang dia pergi ya dari rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengucapkan, kenapa engkau pergi dari Umar? Dia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW ketika kita bertamu, ya, maka tidak ada 3 kali mengucapkan salam, maka hendaknya berpulang pergi dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang dilakukan Umar dari Imam Bukhari dan Muslim, adalah Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, amma qala Rasulullah SAW al-istidhanu thalath. Jadi 3 kali ini al-istidhanu thalath, ini akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Fa in adina laka wa illa farji'. Maka Rasulullah mengatakan, jika diizinkan maka masuklah. Wa illa, dan jika tidak, farji', maka pulanglah. Dan ketelitiannya Umar bin Khattab meneliti, benarkah ini hadis Rasulullah SAW? Karena di era bagaimana mentasnif hadis Rasulullah SAW di eranya para sahabat Rasulullah SAW. Benarkah ini adalah dari Rasulullah SAW? Maka Umar bin Khattab memanggil Abu Musa. Apakah ini benar Rasulullah SAW? Maka Abu Musa mengatakan, wallah, demi Allah, bahwa ini adalah dari Rasulullah SAW. Maka Umar tidak percaya demikian. Maka Umar kemudian meminta untuk mendatangkan saksi apakah ini benar-benar dari perkataan Rasulullah SAW. Maka Abu Musa kemudian mendatangkan saksi dari kaum Muhajirin. Ini yang disampaikan kalau kita lihat bagaimana di era para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat, teman-teman mahasiswa, ya, akhlak
yang dari Abi Musa ketika bertamu kepada sahabat Rasulullah SAW, dan ketelitiannya Umar ketika Abu Musa menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW, betulkah itu dari pesan Rasulullah SAW? Dan kita sebagai student, sebagai mahasiswa, maka hendaklah kita tadi sampaikan oleh anak-anak, banyak belajar, teliti, bahwa literasi yang disampaikan oleh Saifullah belum begitu banyak tentang al-iqtisad al-islami, tentang ekonomi syariah. Maka hendaklah kita terus menggali, dan terus menghafal diri kita sejauh mana kita adalah sebagai student yang tangguh, memiliki ketawitan, yang kedua adalah kegigihan, yang ketiga dan akhlak dan ketelitian dalam literasi keilmuan kita. Para sahabat mahasiswa, para hadirin ta'ala, semoga ini bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan kekuatan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, dan kita doakan para pemimpin di lembaga Last Easy, dan juga adalah para pemimpin di lembaga Permata Bank Syariah PZ, Permata Syariah, dan juga yang senantiasa Allah berikan, memudahkan urusan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dinana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata zirtan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamah min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar ya arhamar rahimin wa tub alaina innaka antar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemudahan kepada kami, urusan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, para pimpinan kami di lembaga Zakat Izi ya Rabb, juga lembaga di Bank Permata Syariah, di Ubazan Syariah ya Allah, dan berikanlah kemudahan kepada mereka, urusan mereka ya Rabb. Panjangkanlah umur mereka ya Rabb, yang senantiasa meringankan, senantiasa membantu umat ini ya Rabb di masa pandemi ini ya Rabb. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, jauhkanlah mereka dari penularan virus corona ini ya Rabb. Berikanlah ketenangan, berikanlah proteksi, berikanlah rumah-rumah mereka senantiasa rumah-rumah yang Engkau terangi dengan cahayamu, dengan cahaya Al-Quran ya Rabb. Kami mengetahui ya Rabb, Engkaulah Maha Rahmat, Engkaulah Maha Pembagi, Engkaulah Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau ya Rabb. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau, rahmatmu, kecintaanmu, kekuatanmu ya Rabb. Maka kami senantiasa bersandar, bermunajat kepada-Mu Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rabb yang kami khilaf. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rabb. Wa tub alaina innaka ya Rabb. Terimalah taubat-taubat kami. Ampunkan dosa-dosa kami yang senantiasa kami perbuat. Berapa banyak maksiat yang senantiasa kami lakukan ya Rabb, sengaja maupun tidak sengaja. Jadikan seorang hamba yang senantiasa taat, tawakal, menyerahkan diri kepada Engkau ya Rabb. Yang kejadikan seorang hamba yang senantiasa bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi adalah senantiasa mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kami. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma yasifun. Wassalamu ala mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Rosihan Anwar, ini selaku dai dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Tausiah yang disampaikan semoga bisa menjadi pengingat diri ya untuk kita semua. Dan tentunya doa yang diaminkan bersama tadi semoga terkabul. Amin ya Allah. Kami dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia tentunya banyak mengucap syukur dan banyak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira ini untuk support kerjasamanya yang terus terjalin dengan UPZDK Permata Bank Syariah. Dan doa kami juga selalu bersama UPZDK Permata Bank Syariah untuk keberkahan yang Allah berikan. Amin ya Allah. Dan untuk teman-teman beasiswa mahasiswa IPB, Unpad, dan Undip, ini ada sedikit pesan pantun. Sebelum sholat kita berwudu. Berwudu ya. Sebelum sholat kita berwudu. Hari Lebaran makan ketupat. Makin berilmu, makin tawadu, itulah ciri ilmu manfaat. Dan saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf dalam berkata, bersikap maupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung tentunya. Dan tetap kita menjaga protokol kesehatan, kita berdoa semoga pandemi ini juga segera berakhir. Amin ya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ustaz Habib, Assalamualaikum. Recording stop.